Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Pagi Mas Budu. Yen, Pagi kakak-kakak Nabawi. pagi semuanya. Teman-teman Nabawi sepertinya terlihat sangat bahagia sekali ya. Ini kayaknya kok Mas Budu lagi suntuk ya? juga bahagia sekali. Alhamdulillah bahagia. Budu yang sedikit berbeda. Kenapa? Kalau teman-teman Nabawi bahagia sekali, bahagia sekali, aku bahagia 2 kali. Oh banyak dong ya. Ya lagi ada sedikit masalah di rumah lah. Kenapa? Istri itu sekarang kok tiba-tiba jadi agak cemburuan. Ngapain? Senang kalau ada istri gue cemburu aja sih ya. Sudah mulai cemburuan istri aku kan. Kenapa? Ya, bukan. Jadi gara-gara istri itu ngelihat aku WhatsAppan sama seseorang. Wah. Padahal Wah. seseorang itu cuma seseorang kapiten. Aku Seorang kapiten ini kayak cuma teman lama yang kebetulan kita berbeda lawan jenis. Ya kan, aku dari jenis manusia, dia dari jenis hewan. Serem dong Pak. Serem bisa ya hewan WhatsAppan gimana caranya? Ya itu kan teman lama kan, udah kayak saudara gitu loh. Oh, Nah istri ngelihat itu WhatsApp-nya itu dibaca kayak ada sesuatu yang gak wajar, padahal itu buat aku tuh wajar-wajar aja karena kan temenan. oh, contohnya. Iya, kan kita dulu udah kayak kakak adik lah gitu kan. Sayang. Oh gitu. Oh. Iya, panggilnya sayang karena kebetulan namanya rasa sayangnya. Namanya panjang ya. Panggilnya sayang. Namanya sayang. Iya. Oh gitu. Dia lagi ada bisnis nih, lagi tawar ngomongan kerjaan gitu loh. Oh, terus Banggi cemburu. Cemburu gitu. Terus ada love-nya juga kalau Itu kan WhatsAppan. emoticon. Emoticon. Emoticon disediakan untuk membaca kalimat, intonasi kalimat gitu loh. Kalau nggak ada emoticon, orang nggak tahu nih lagi marah, lagi sedih, lagi kesel atau lagi Itu dianya aja atau Mas Bede juga kayak gitu? bareng. Wah, itu Enggak, maksudnya sama-sama lah, sama-sama. Oh, hati itu artinya masih dalam bentuk persaudaraan lah gitu kan. Gitu. sih emang Mas Bedunya aja. Harusnya kalau udah punya istri tuh nggak boleh kayak gitu lagi. En juga marah kalau suami En kayak gitu mah. Masa? Iya dong. Kok nggak dimarahin? Enggak kan dia nggak gitu. Oh, dia nggak gitu. Marahin dong. Jangan dong. Yang marah siapa? En mah. Aku jadi Marah sama siapa kamu? Enggak. Nek, gini Nek. Jadi Mas Bedu tuh istrinya lagi cemburu Nek. Karena Mas Bedu nih WhatsAppan sama temennya. WhatsAppannya tuh pakai kata sayang-sayang. Pakai ada emoticon hati. En bilang, ya En juga marah sama Ya suami wajar, gitu. gue juga orang tua marah loh. Kan kalau kita di Instagram suka ada tanda kita menyukai postingan gambarnya hati mah. Betul. Tapi sama teman kan? Sama siapapun, iya teman. Tapi itu mah lebay. Terluka hati istrimu.
Saya rasa Hatimu seharusnya ada satu apa ada dua? hati saya hanya satu untuk istriku, Pak. Heeh. Tapi kenapa kepada temanmu kau berikan hati? Tuh. Hati yang muncrat itu ada. Tuh. Ya kan? Ada yang hati yang muncrat Hati sampai yang pating ada sliwer. gambar air-air gitu ya, Pak. Ya, sampai Iya, pada lari. Itu sebenarnya hatiku memang satu untuk istriku. Ya kan? Cuman kan bentuk hati ini adalah bentuk sebagai perhatian. Ada hati. Jadi hati kalau dibagi jadi perhatian gitu. Allah. Bela diri. Duduk. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judulnya naon, Et? Batasi pergaulanmu. Batasi pergaulanmu. Apakah judul kita mengenai hati Anda? Nah, Nah, Apakah pergaulan kita harus dibatasi? batasi. Rasul bersabda, berteman dengan siapapun silahkan. Tapi ketika kita bersahabat, pilih-pilih orang. Jadi kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Koma, belum titik. Belum. Namun kalau kalian sudah rumah tangga, kalian sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, inilah judul kita. Batasi pergaulan. Bukan berarti kita nggak boleh punya teman. Bukan berarti nggak boleh punya kawan. Nggak boleh punya sahabat. Bukan. Tapi yang namanya teman, kawan, sahabat itu berbeda dengan pasangan. Kalian udah menikah semua. Mama tanya, jawab dengan jujur. Mana yang harus kalian dahulukan? Pasangan, teman, kawan atau sahabat? Mana? Pasangan. Ngerti. Pinter Anda menjawabnya. Iya, Mak. Tapi kenapa engkau membalas catatan dari teman cewekmu pakai sebuah hati yang muncrat bergerak-gerak? Artinya, jangan ketawa tuh. Iya, Pak. Artinya hati kamu sedang bahagia, Dibagi-bagi. muncrat ke dia, dibagi-bagi. Jadi jangan kamu bilang perhatian, itu namanya bela diri. Kayak tiga ada pertigaan gitu, Mak. Nah itu kalau pertigaan, kalau empat belok kan perempatan. Kalau lima perlimaan. Gue juga tahu sebelum lu lahir gue tahu duluan itu. Kamu usah ngajarin gue dah. Iya, Pak. Iya, Dengerin Pak. dulu kalau orang tua ngomong. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Bolehkah kita punya teman? Silahkan. Cuman maaf, kalau Anda sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, bergaul dengan orang luar dengan begitu bebasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa kata orang? Sekarang kalau Anda sudah menikah, jangan hanya mikirin kata orang, bagaimana perasaan Anda. Balik sekarang. Kalau saya di posisi pasangan saya, bagaimana hatinya? Terluka, Mak. Sangat terluka. Engkau tahu akibatnya. Kenapa engkau melakukan itu? Aku tak sengaja, Mak. Sengaja tidak sengaja artinya hati Anda tidak punya perasaan kepada istri Anda. Yang namanya belahan jiwa. Artinya sebelah jiwa kita di situ, pasangan kita, jiwa sebelah di sini. Harusnya nih tali batinnya ada. Ada perasaan. Peribahasa mengatakan kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Kalau kita tidak mau disakiti oleh orang, maka jangan menyakiti orang. Apakah kalau Anda cetan dengan cewek pakai hati yang berpendar-pendar, tidakkah hati istri Anda tercubit? Tercubit, Mak. Makanya buang itu semua. Walaupun punten dalam tanda kutip. Saya juga pernah rumah tangga 32 tahun. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya kawan, di mana-mana banyak teman kita, tapi tahu batas. Kalau kita ingin bertemu dengan teman kita, ngomong sama pasangan kita. Kalau kita akan makan, ajakin pasangan kita. Biar tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa benci, punten. Yang namanya kita kaum perempuan, kalau sudah punya pasangan, rasanya tidak ingin pasangan kita berpindah kepada hati lain. Benar nggak, En? Betul. Kalian juga yang namanya laki-laki, kalau Anda sudah punya pasangan, saya yakinnya dari hati yang paling dalam, tidak ingin istri kalian berbagi kepada lain hati, betul?
Betul. Makanya saling menjaga. Itulah kenapa Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Pasangan suami, pasangan istri, istri pasangan suami. Pasangan itu adalah saling mencintai, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bermusyawarah, saling memaafkan. Cuman walaupun kita sering bersalah, tapi jangan sengaja melakukan kesalahan, itu fatal. Makanya sering bercerai, ribut, berantem gara-gara setan tadi. Hati-hati, jaga rumah tangga Anda. Baik mah, saya akan jaga rumah tangga saya. Tadi intinya saya tapi gak ada niat mah, cuma nanti ngebahas kerjaan itu. Maaf. Niat tidak ada, setan datang. Pertama ngurusin kerjaan, langsung kerjaannya makin banyak. Makin banyak yang kita bahas. Boleh nggak kita berbicara sekarang? Ada saatnya tahu jam kantor sampai jam berapa? Jam 6, Dari jam? jam 8, Yang dibahas, membahasnya jam berapa? habis makan siang. Nah itu dia, salah. Bukan saatnya. Makan siang mah sholat lohor. Bukan ngebahas kerjaan yang bukan pada waktunya. Iya, Mak. Orang tua dilawan. Ya enggak, Pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Yang tidak akan Anda temui di perguruan tinggi manapun. Iya, closing ini lagi ngomel. Gak apa-apa, seru. Nanti lanjut lagi. Lihat orang domelnya seru. Jadi jangan kemana-mana ya. Maksud nenek biar laki-laki pada mikir. Bukan hanya dia, kepada Iya, semua semuanya. laki-laki kalian kameramen. Oh, oke, jangan nyengir loh. Kan jadi kesana berdua doang. Jadi, kalau mau lihat Mas Budi dimarahin lagi, jangan kemana-mana. Tetap di rumah. Mama, Dede. بشرى لنا نلنا. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ini mah bicara masalah batasi pergaulan. Pergaulan kan itu bukan hanya di rumah ya mah. Iya. Di tempat kerja kan juga ada pergaulan. Betul. Nah bahkan orang yang sudah bersuami beristri juga punya asisten pribadi, sekretaris pribadi yang beda, bosnya cowok, sekretarisnya cewek, bahkan dalam satu ruangan. Nah itu kan juga Makanya hadis Nabi mengatakan jangan laki-laki perempuan hanya berdua tanpa ada orang yang ketiga. Maaf, Budu bilang kayak di kantor ada bos sama sekretaris sama sekprinya dan seterusnya. Itu tidak sedikit yang jatuh cinta. Karena lebih sering ketemu sekretarisnya daripada bininya. iya betul mah. Seharian ngobrol sama dia semeja sama bininya kan nggak semeja. Enggak setempat tidur doang tapi. Nah, tapi beda. Frekuensi godaan setan itu akan lebih menggoda Intensitasnya. kepada orang lain. Nggak usah sekarang jauh-jauh. Itulah kenapa kita dalam berumah tangga, siapapun Anda, apapun profesi Anda, bagaimana tingginya jabatan Anda, bagaimanapun kekayaan Anda, pasti punya masalah, betul? Betul. Kalau kita punya masalah, biar terjaga pergaulan kita, jangan curhat sembarang orang. Apalagi curhat dengan yang lain jenis. Orang yang lain jenis, maaf, kemasukan setan. Begitu ini curhat sama lain jenis tentang suaminya, tentang kelakuannya, tentang sikapnya, tentang bagaimana keromantisannya. Dia nih setan masuk ke otak laki-laki. Dicari kelemahan. Agar dia masuk seret. Awalnya curhat biasa. Setan masuk juga ke sini ke perempuan. Digoyangkan hatinya. Bagusan yang ini daripada yang di rumah. Ini mah lebih sempurna daripada yang di rumah. Ini lebih perhatian daripada di rumah. Ini mengerti keinginanku daripada yang di rumah. Dibandingkan. Merasa nyaman. Tiap ada masalah bercerita. Awalnya hanya ngobrol. Berjauhan. Lama-kelamaan minta simpati. Ya Allah, suami saya. Lama-kelamaan. Bolehkah kau meminjam dadamu untuk kusenderkan? Oh. Itu kelakuan setan. Menangis di pundaknya mah. Pertama dicuekin. Setan bilang, lumayan ada di dada lu. Dekap. Ya Allah. Tuh setan. Makanya ngitung gak ujuk-ujuk 9, 10. 1, 2. Kecuali si Andri 5, 4, 3, 2, 1. Itu Mundur. kalah sama cucu gue. Itunya terbalik. Calm down. Jadi
Yang namanya setan bertahap. Jangan kalian mengira setan mudah langsung bak. Setan itu makhluk yang paling sabar dalam menggoda manusia. Berbagai cara dia lakukan. Berbagai arah dia datang menghunjam kepada kita. Makanya hati-hati. Kita berteman, apalagi udah rumah tangga, ada batasannya. Jangan seenaknya, maaf dalam tanda kutip, walaupun saya yang sudah tua. Jamaah saya begitu banyak. Kalau dia punya sahabat, punya teman di luar, itu lebih enjoy daripada orang yang gak pernah keluar rumah. Artinya apa? Boleh kita berteman, boleh kita berkawan, boleh kita bersahabat, asal tahu batas. Yang pertama pasangan kita, langkah selanjutnya baru keluar sana. Yang salah mana? Yang di luar diperhatikan, yang di rumah nggak diperhatikan. Ada masalah ngomong sama orang, sama bini lu kagak, sama laki lu kagak, itulah yang salah. Yuk kita robah gaya hidup kita sekarang. Kalau itu terjadi dengan diri Anda. Oke, Nek, kalau misalnya gini, kayak tadi Mas Budi bilang, kan suami gitu, misalnya di kantor gitu, punya sekretaris pribadi, perempuan. Kalau mereka sudah bekerja bareng sebelum menikah gitu kan, sebelum si suami ini menikah gitu, dengan istrinya. Apakah si istri punya hak untuk minta dia untuk ganti sekretaris dong gitu? Minta yang cowok aja atau apa gitu? Boleh. Boleh. Kita punya hak. Punya boleh. hak ya. Itu apakah nggak nantinya jadi seperti kayak kita merusak karirnya si sekretaris perempuan tadi? Tidak. Kalau begitu dia berikan pekerjaan yang lain oleh kita untuk menjaga demi kebaikan bersama. Boleh minta diganti dengan yang cowok. Dudukan di usaha tadi tapi dengan posisi yang berbeda, tidak di ruangan dengan suaminya. Itu tidak masalah. Namanya usaha, kewajiban kita. Oke. Mengantisipasi. Oke, berarti Budi sebagai laki-laki yang sudah memiliki istri, ketika ada wanita datang untuk meminta solusi atau atau curhat dengan masalah kehidupan pribadinya, harus ditolak gitu, atau bagaimana? Tidak, kamu salah mengerti. Harus gimana berarti? Boleh, ada yang curhat, Mas Bedu saya ini, oleh sok duduk. Panggil dulu istri kamu, panggil dulu sopir kamu, panggil dulu saudara yang ada dekat di situ, atau anakmu kalau udah gede. Karena setan kalau sudah ada orang yang ketiga akan lebih terjaga daripada hanya berdua laki-laki perempuan. Bukan berarti dilarang, tidak, silahkan. Tapi tahu batas. Jangan tadi terlalu dekat duduknya. Jauh begitu. Kemudian juga perhatikan. Jadi orang yang diajak curhat ini harusnya tahu batas. Masalah apa, jangan merembet kemana-mana. Itu merembetnya itu yang bahaya. Ngeri itu tuh, Bang. Merembet ke masalah pribadi, masalah bagaimana yang lain, yang tidak harus layak diketahui oleh orang lain. Makanya kita pun kalau curhat, hanya satu poin yang punya masalah. Punten, kenapa sering ribut suami istri? Tidak sedikit masalahnya A, begitu curhat B, C, keluar semua. Akhirnya setan datang, wah kelemahan dia, hantam di situ, akhirnya masuklah ke hati perempuan tadi. Yang namanya sayang, itu Allah ciptakan 100. Kasih sayang. Satu di alam dunia diturunkan, sehingga makhluk manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai datang hari kiamat saling bersayang. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang suami, sayang istri, sayang mertua, sayang tetangga, sayang sopir, sayang pembantu. Sayang tapi porsinya yang berbeda, sayang. Kalau mama berpikir, mama itu dididik oleh orang tua yang belak-belakan. Iya benar, Bang. Bener katakan bener, salah katakan salah. Lu suka silahkan sama gue, nggak suka terserah lo. Iya, Bang. Oke. Kan kenal mama udah lama. Udah lama, orang Bang. tua. Iya. Masa ia nggak tahu gaya? Daripada punten, biar ngerti kalian. Daripada orang yang di hatinya. Makanya mama nggak jerawatan. Oh, iya. Soalnya gua mah suka ngomong, nggak suka ngomong. Udah keluar dari mulut, nggak pakai jerawatan. Nggak ada yang dipendam ya, Nek ya? Oke, jadi nanti juga jamaah nggak usah memendam apapun. Boleh tanya ke mama tadi lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Daripada kita pacaran. Baik jemaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Dede. Ayo, pertanyaan Udah dari ya. Instagram. Sekarang dari Instagram. Nah, ini Nek, ada dari Zizi
Zizika65. Oh, kaget saya. Zizika. Zizi, bukan itu ya. Pas lagi temanya sama lagi gitu. Jadi Berasa inget ya? Ingat Enggak, apa deg-degan. Wah, deg-deg. Nyetrum. Assalamualaikum Mama. Salam. Zizika. Galau nih Ma. Ada apa Zizika? Bagaimana cara menyikapi suami yang suka chatting dengan teman perempuannya yang kelewat batas? Suami saya bekerja di luar Jawa dan 3 bulan sekali baru pulang. Sedangkan dia selalu menuntut saya untuk menjaga diri di saat suami tidak di rumah. Bagaimana saya harus bersikap, Mah? Mohon pencerahan. Oke Zizika, maaf karena Anda bertanya kepada saya. Yang namanya ulat bulu, jangankan yang berbeda kota. Yang satu atap saja mereka berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Saran Mama buat Zizika, lebih baik Anda susul di mana suami Anda bekerja, Anda ikut tinggal dengan dia. Anak-anak bawa dimanapun sekolahan ada, jangan berkecil hati. Sekali lagi saran Mama, Anda ikut dengan suami di mana suami Anda bekerja, lebih aman Anda, lebih aman hati Anda daripada 3 bulan sekali. Lelaki gitu loh, banyak kebutuhan. Istri jauh, Aduh. yang dekat ini mendekat. Kita juga sudah ada hati. Setan datang, sangat wajar itu terjadi. Walaupun diharamkan dalam agama, tapi kewajiban kita yang punya rumah tangga wajib berusaha. Minta sama suami tinggal dengan dia. Begitulah. Begitu Zizi ya. Susulin ya Nek ya. Iya. Tidak sedikit yang bedu. Mama punya jamaah, suaminya di Papua. Papua, istrinya. Jadi Depok. Depok. Pertama dia ikut setahun. Kagak betah. Di pedalaman, kita biasa di kota, bla 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 bla. Pulanglah dia ke Depok. Oh, Depok. Alasan seperti kamu bilang tadi, biar anaknya sekolah di sini. Maaf, bukan saya menakut-nakuti Zizika, sama sekali tidak. Survei membuktikan. Suaminya 2 tahun tidak pulang, ternyata punya istri di sana. Nah, loh. Sebelum itu terjadi, jaga rumah tangga Anda oleh Anda demi kebaikan rumah tangga Anda. Jadi susulin aja Zizika ya. Nah Nek, nih sekarang ada Tapi pertanyaan tidak semua juga. sih. Tapi nggak semua. Kebanyakan dalam tanda kutip. Oh, pantesan. Lelaki gitu loh. Saya pengen karir di Hollywood, istrinya pengen ikut. Nggak apa-apa. Bagus, harus. Sekali lagi di mana? Hollywood. Amin, amin, Mas Budu, amin. Di Jonggol kali. Nah ini ada pertanyaan lagi ya Nek, dari virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Lagi galau nih mah. Oke, Nisa. Cerita. Saya ini kan seorang pekerja kantoran juga. Nah di dalam pekerjaan saya itu banyak sekali bertemu dengan lawan jenis. Yang mau saya tanyakan, gimana ya mah caranya kita supaya tetap bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, profesional, tapi juga tidak menyinggung ataupun menyakiti perasaan hati pasangan kita. Itu aja yang mau saya tanyakan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sebelum, nanti sesudah belakangan terima kasihnya. Iya. Sekarang baru sebelum kan? Oh, sebelumnya terima kasih. Sebelum dah terima kasih, nanti sudahnya terima kasih, Terima kasih lagi, Nisa. iya. Begini Nisa, kita perempuan dalam Islam tidak dilarang bekerja dimanapun itu. Di zaman Rasul Anda lihat bagaimana Siti Khadijah, pengusaha yang hebat, anak buahnya laki-laki banyak termasuk Rasul sendiri. Anda lihat bagaimana Siti Aisyah, bahkan dia pun bekerja mencari uang. Ummu Salamah, bahkan Siti Aisyah pernah jadi panglima perang. Hebat itu perempuan. Sekarang saya kerja di kantor, ketemu laki-laki lah, iya di kantor laki-laki ada, perempuan ada. Boleh, boleh. Asal kita yang pertama mengenakan pakaian muslimah yang benar. Yang kedua, jaga kelakuan kita. Jangan menjadi perempuan yang jawilem. Dijawil, gelem. Lagi dong. Jangan. Itu wajib kita hindari Nisa. Boleh kita profesional. Caranya bagaimana? Kita pun menjadi karyawati yang profesional. Ini kerjaan, selesai kerjaan, jangan macam-macam. Kalau ada, kan kita perempuan punya hati dan perasaan. Kalau ada yang mengarah seperti akan godain kita, jangan dibuka hati kita, tutup. Gua punya laki, gua punya anak, gua punya keluarga. Nah, jaga, ingat mereka. Kalau perlu, saran saya, di meja Anda taruh foto suami.
taruh foto anak Anda. Biar Anda kalau ada yang godain tidak tergeming dengan godaan setan mereka. Ini laki gue, ini anak gue. Saya harus pulang, saya harus setia. Suami saya baik, anak saya menungguin saya. Jadi banyak trik yang kita lakukan. Secara profesional, batasi pergaulan. Ini kerjaan kantor, di luar kerjaan kantor jangan Anda menyambung kembali. Tidak sedikit yang melenceng. Pulang kantor karena searah. Nebeng naik motor. Motor kan sadana segitu. Oh, sedikit. Ini yang bonceng kita. Thank you. Kita dibonceng, nempel. Aduh. Walaupun kayak tukang ojek pakai gituan doang. Oh, dipakai akal. Berasa setan datang. Lah tiap hari ketemu gaji lugar di situ, hek, pegangan. Ser. Hati-hati. Lebih baik Anda bayar Gojek. Betul. Batasin dengan tas. Itu pun jangan langganan karena sernya pasti datang. Iya. Tidak sedikit orang yang naksir sama tukang ojek karena dia tukang warung sayuran. Tiap hari belanja ke pasar dengan ojek yang sama. Kan belanja di Rio penuh, di sini penuh, otomatis ngelip. Nempel sama kang ojek. Anget tiap hari. Akhirnya sama lakinya minta cerai, kawin sama kang ojek. Parah. Kagak ngarang gua mah. Akhirnya lakinya dendam dari tukang ojek. Dia rebut lagi istrinya. Ojek kamu. Maaf, sebelum itu terjadi, kita jaga diri. Lebih baik menghindar daripada mengobati. Betul. Tapi kadang-kadang kayak di sinetron juga mah, mohon maaf nih. Emang tapi kejadiannya nyata. Di kantor dia pasang foto suaminya, istrinya, anak-anaknya. Tapi kalau gue udah datang mah dibalik tuh fotonya mah. Kadang-kadang. Nah, iya nih. Jadi lihat belakang fotonya doang. Iya, artinya supaya udahlah nggak peduli gitu. Jadi foto dibalik gitu mah. Itu terjadi tuh. Salah. Artinya hati Anda pun dibalik oleh Allah. Ternyata suami saya cuma di rumah. Ini lebih baik. Itu kerjaan setan. Pertama Anda membalikan foto suami, foto anak-anak. Setan mulai datang ke hati Anda. Jaga diri. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Lagu siapakah itu? Siang makan nasi. Lagu siapa? Lagu Jagalah Hati. Agim. Bener Agim. Agim Iya. ya. Iya bener. Oh, udah. Oke, Nek, ini masih ada pertanyaan nih, Nek. Naon? Udah emang tebak-tebakan lagu jadinya. Dari Laksina Rosa. Laksina Rosa. Assalamualaikum. Enak bener laksa Tangerang tuh. Oh iya. Yang kuning, sayurnya kuning laksa. Iya. Laksa. Lapar, Nek. Laksa iya mah yang kuahnya itu yang Kuah yang kuning itu enak banget enak mah. ya. Ada laksa Ayamnya. Singapura juga ada tuh mah enak. Laksa Betawi, laksa Singapura. Alhamdulillah. Enak. Udah jangan. Kita kan lagi nggak ke Tangerang. Oh iya. Iya. Coba kasih tahu doang ada yang namanya. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam laksa. Salam. Kerah Laksa, Ini lapar, Nek. Nanti kita makan laksa ya, Nek. Ya. Itu di bawah pohon di Tangerang Iya, enak banget. enak Di banget. Tangerang banyak mah. Tuh kuliner tuh laksa semua tuh. Mah. Panjang, ini kapan mau Oh dibacain? iya. Oh, sok laksi. Galau nih, Mah. Iya, Laksina. Laksina. Mau tanya dong, Mah, Kenapa? bagaimana cara menyampaikan kepada wanita yang belum menikah untuk membatasi pergaulan mereka dengan pria yang sudah berkeluarga? Oke. Saya rasa bukan hanya dengan pria yang sudah berkeluarga, dengan yang belum berkeluarga pun ada aturan mainnya. Betul. Karena Islam mengajarkan jangan berhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Tapi punten saat ini kan dulu mah begini. Coba pakai jilbab. Biar menjaga hati. Survei membuktikan, ya Allah, kita pergilah ke Taman Mini. Pergilah ke Ragunan. Perempuan yang sudah mengenakan hijab sekalipun, jilbab sekalipun, pacaran di bangku-bangku di bawah pohon. Dia bersandar. Saya yakin itu belum menikah. Di flyover Kalibata. Tapi kenapa itu terjadi? Yang melakukannya adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu agama. Mereka boleh jadi mengerti, mereka boleh jadi tahu, tapi tidak melaksanakannya. Makanya hati-hati, ilmu itu harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, setiap hari nyapuin daunnya doang, tidak ada hasilnya. Kotorannya aja. Makanya yuk kita nyari ilmu tapi diamalkan dalam hidup sehari-hari. Apa yang kita bahas sebetulnya banyak yang dilakukan oleh anak-anak remaja Zaman kita. sekarang.
Masya Allah, caranya bagaimana kita sebagai orang tua bertanggung jawab dengan kelakuan mereka. Oleh karena itu, kita wajib menyadarkan mereka bahwa itu dilarang dalam agama. Kita harus tahu batas. Oke, baik. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya, Nek ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Muda-mudi zaman. Baik jamaah, kita ketemu lagi di rumah Mama, Dede. Dede. Mah, Naon? masih ada the last question, Mah. Sok. Pertanyaan terakhir. Naon? Ada. Tentang batasi pergaulan suami istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mah, aku Dian _Zaki _Kai. Ya, Galau, Mah. ada apa Dian Jaki Kai? Mau tanya, apa hukumnya jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya membuat usaha bareng? Dan batasan apa yang harus mereka batasi jika membuat usaha bareng karena dua-duanya sudah mempunyai pasangan masing-masing untuk bisa saling menjaga supaya tidak terjadi yang tidak diharapkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana caranya kita tahu batas? Tidak dilarang yang namanya usaha bareng. Lihat Siti Hadijah, pengusaha yang sangat hebat. Anak buahnya kebanyakan laki-laki. Ya kan? Yang tukang dagang cengkau-cengkamnya. Tapi dia tahu batas. Dia kasih perintah. Dia titip barang yang didagangkan. Itu tidak hanya berhalwat berdua. Tapi ada orang yang lain. Itu yang harus kita jaga. Jaga aurat kita. Jaga omongan kita. Jangan kita pilih kasih. Tidak dilarang. Suami yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami. Boleh jadi mereka berdua masing-masing punya potensi dalam bidang usaha yang mereka geluti. Silahkan. Tapi jangan hanya mereka berdua. Sekali-kali istrinya ajak. Sekali-kali suaminya ajak. Kalau perlu ada pembantunya yang ngontrol, ini akan lebih aman. Tidak dilarang. Laki-laki perempuan bekerja dan usaha karena dalam perintah Al-Quran yang berusaha, yang bekerja bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa ya, Mah? Kalau udah kayak gitu, penelitian perselingkuhan tuh di kota-kota besar masih aja banyak gitu ya, Mah? Karena orang yang berselingkuhnya itu tidak punya iman. Setan itu menggoda manusia yang belum menikah. Biar lihat ini lebih baik. Rumput di rumah tetangga lebih hijau. Begitu menikah, lihat lagi di luar. Lebih cantik, lebih hebat, lebih baik, lebih dan seterusnya. Setan datang. Rasul menyatakan kalau kalian di luar ketemu perempuan cantik yang baik hati kamu, buru-buru pulang. Yang di rumah juga sama, cuman beda casing doang. Sama nggak isinya? Sama kayaknya. Sama, Mah. Jangan pakai kayaknya. Ya sama. Kan yang itu belum dilihat. Sama. Sama, Mah. Pasti sama ya. Jangan ragu-ragu. Sama nggak? Sama. Beda casing, ada hard case, ada soft case. Sama. Betul. Kalau kata handphone kan ada hard case, ada yang Ya sok lah. Tapi isinya sama. sama handphone isinya. Buat telepon, buat SMS. Oke, baik Mama, Mas Bedu dan jamaah di rumah. Alhamdulillah hari ini kita udah denger nih nasihat dari Mama ya, supaya kalau sudah punya pasangan dibatasi pergaulannya. Bukan nggak boleh berteman ya, Nek? Bukan, tapi pilih teman, tahu batas siapa saya, pasangan harus lebih diutamakan. Ya, artinya kita yang membatasi juga ya, Maya. Betul. Sama seperti laki-laki tundukkan pandangan, perempuan juga jaga penampilan, seperti itulah. Makanya Sama-sama menikah membatasi itu gitu. menundukkan pandangan mata. Betul. Jadi jangan sampai perilaku kita justru malah menyakiti pasangan kita ya, Nek ya. Justru. Gitu. Jadi Anda berpikir kalau itu terjadi dengan diri saya, bagaimana hati dan perasaan saya? betul. Baik, Nek, kita berdoain ayo. Semoga kita bisa mulai membatasi diri dan membatasi pergaulan kita jika sudah punya pasangan agar tidak menyakiti pasangan kita di rumah. Ya, Nek. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah
Rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikan lingkungan kami lingkungan yang baik sehingga tidak mempengaruhi sikap dan perilaku kami ya Allah. Kami yakin Engkau berikan jodoh buat kami, inilah yang terbaik. Pasangan kami yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik. Tentu saja di luar sana banyak orang-orang yang boleh jadi punya kelebihan. Namun yakinkan di hati kami, pilihan kami inilah yang terbaik untuk kami. Untuk masa depan kami, rumah tangga kami, dunia dan akhirat kami. Oleh karena itu ya Allah, jagalah hati kami, biar tidak berpindah kepada hari yang lain. Jagalah perasaan kami, perasaan pasangan kami, biar kami lebih memerlukan, membutuhkan, memperhatikan, menyayangi, mencintai pasangan kami. Daripada teman kami, sahabat kami, kawan-kawan kami ya Allah. Yakinkan dalam diri kami. Mereka lah yang memberikan kesenangan kepada kami, memberikan kebahagiaan kepada kami, yang lebih banyak mendoakan kami dalam mengarungi hidup dan kehidupan ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih untuk tausiah dan ilmunya pagi hari ini. En, terima kasih ya. Sama-sama Mas Badut. Sama-sama En. Anda Bawi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dedeh. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dedeh. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.